Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Rogowening, Warisan Darah Suci di Tanah Penumbalan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara deru mesin motor memecah keheningan jalanan berbatu yang membelah hutan jati. Debu-debu tipis berterbangan setiap kali roda menggilas tanah kering. Sejak tadi aku fokus menyetir, berusaha menjaga keseimbangan saat melewati area bebatuan. Aku tak menyangka motor tua Honda CB 125 keluaran tahun 1977 ini masih sanggup berjalan cukup jauh. Baru 3 hari simbahku memberikan motor anti koleksinya ini kepadaku, meski ada sedikit dorongan dari Uti. Katanya agar aku tidak perlu meminjam motor Aswan untuk mengajak Laras jalan-jalan. Senang, itu sudah jelas motor ini memang sudah jadi incaranku selama ini. Namun saat ini rasa senang itu tertutupi oleh rasa khawatir. Semalam salah satu teman kami, Putra, mengirim pesan kepadaku kalau dirinya terjebak di desa terkutuk. Aku tidak begitu memahami situasinya. Namun dari isi pesannya, kurasa dirinya tidak sedang bercanda. Maka dari itu, aku, Reza, dan Kuncoro ingin memastikan langsung ke tempatnya. Ini beneran jalannya? Tinggal ikutin jalan ini aja, Ndra. Baguslah kalau hanya tinggal mengikuti jalanan tengah hutan ini. Aku hanya khawatir dengan Kuncoro. Sejak memasuki jalur hutan, dirinya nampak berusaha mati-matian mempertahankan motornya yang sudah rentah, yaitu Supra batok getar miliknya yang selalu butuh bujukan setiap kali dinyalakan. Sena ojo ngebut-ngebut, teriak Kuncoro dari belakang. Aku menginjak pedal rem untuk mengimbangi jalan motornya. Lagian masa ikut tadinya di rumah wae. Tadinya memang aku hanya ingin berangkat berdua dengan Reza, namun manusia gondrong satu itu memaksa ingin ikut. Alhasil beginilah jadinya. Sena isi bensin dulu ya. Kuncoro sudah berada di sebelah motorku. Ya sudah, nanti di depan kita cari yang jual bensin eceran. Kuncoro mengangguk. Ia kusuruh berjalan lebih dulu. Jika masih di belakang, aku khawatir tidak menyadari kalau bensin motornya habis. Namun aku seketika melambatkan laju motor saat melihat Kuncoro berbelok ke sebuah warung makan. Kulihat tidak ada yang jual bensin eceran di sini. Jangan bilang kamu yang mau isi bensin. Iya Sena, tapi ojo salah, energiku sama motorku sudah jadi satu. Jadi kalau aku makan itu bakal jadi bensin juga buat dia. Aku menghela nafas, sadar kalau itu hanya alasan saja. Reza yang duduk di belakangku turun dari motor dengan wajah kesal menghampiri Kuncoro. Kroco, kamu gak tahu situasi genting apa? Ya iki toh genting. Kalau di sana kita gak punya tenaga, kita harus boxing karo pocong biasa. Reza terdiam mencoba mencerna perkataan Kuncoro. Aku hanya bisa menggeleng dan segera memarkirkan motor. Tanpa dirinya menjawab pun aku sudah tahu respon apa yang akan terjadi. Oh iya benar, kita iso kalah ya Coro. Ya wes ayo mangan sih. Ia mengajak Kuncoro masuk ke warung makan. Sudah kuduga kalau dirinya akan satu pemikiran. Lagi pula sejak kapan pocong bisa boxing? Aku segera menyusul mereka masuk ke dalam warung. Seorang parubaya segera melayani kami.
Kami memesan 3 nasi campur. Entah kenapa aku jadi ikutan lapar saat melihat makanan yang tersaji di etalase. Iki desane masih jauh rasa. Ya aku gak tahu no. Mungkin udah gak jauh lagi. Aku tersentak mendengar pernyataan itu. Sejak tadi dirinya yang menuntun arah kami, tapi malah tidak tahu jarak yang akan ditempuh. Hei, Gemblung. Awas kalau kita sampai nyasar gara-gara kamu ya. Memangnya kalian ini dari mana dan mau kemana, Le? Tanya bapak pemilik warung yang mendengar percakapan kami, serentak kami menoleh bersamaan ke arahnya. Kami ingin ke desa Kawijayan, Pak. Dari sini masih jauh atau enggak ya? Bapak tua itu yang awalnya santai tiba-tiba menghentikan kegiatannya lalu mendekat ke arah kami. Wajahnya tampak terkejut, seperti mendengar sesuatu yang seharusnya tidak disebutkan. Kalian mau ke sana? Aku mengerutkan dahi. Dari raut wajahnya tampak rasa takut yang terpancar. Iya Pak, kami ingin mencari teman kami yang ada di sana. Bapak tua itu menarik nafas dalam, lalu menatap kami satu persatu. Kalian tidak seharusnya ke sana. Memangnya kenapa, Pak? Itu desa terkutuk, Le. Aku tak menyangka kalau bapak itu mengatakan hal tersebut. Bapak itu menjelaskan pada kami kalau desa Kawijayan adalah desa mati, tidak berpenghuni sejak puluhan tahun. Semua warganya tewas tanpa sebab dan kini desa itu menjadi tempat penumbalan. Katanya roh-roh di sana selalu meminta tumbal setiap tahunnya. Dulu ada orang-orang yang masuk ke sana dan gak pernah keluar lagi. Reza dan Kuncoro menatapku meminta jawaban atas semua ini. Tapi aku sendiri tidak tahu harus berkata apa. Ada sesuatu yang salah di desa itu, dan kami harus melihatnya sendiri untuk menemukan jawaban. Aku menarik napas mencoba menetralisir ketegangan yang menguar di udara. Pak, kalau kami tetap ingin pergi ke sana, arah mana yang harus kami ambil? Aku tahu ini mungkin bukan keputusan yang bijak, tapi bagaimanapun kami tidak bisa membiarkan putra menjadi bagian dari tumbal yang dimaksud. Bapak itu memandang kami satu persatu, lalu akhirnya berkata, kalau kalian tetap mau pergi. Aku mendengarkan napasnya yang berat sebelum ia melanjutkan. Ikuti jalan ini ke arah selatan. Begitu ketemu jalan tanah bercabang 3, ambil yang paling kanan. Setelah itu lurus saja. Jangan sekali-kali belok ke hutan. Aku mencatatnya dalam kepala lalu kembali menyantap makanan. Perut harus terisi kalau kami ingin bertahan dalam perjalanan ini. Namun baru beberapa suapan masuk ke mulut, suasana warung kembali berubah. 2 orang pria melangkah masuk. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dengan wajah dingin dan tatapan tajam yang sulit dibaca. Aku hanya melirik sekilas, selalu kembali mengunyah. Mereka langsung memesan 10 bungkus nasi campur. Jumlah yang tak wajar untuk hanya 2 orang. Aku tidak ingin berpikir macam-macam sampai salah satu dari mereka bersuara. Kamu yakin gulai itu ada di sana? Tanganku yang memegang sendok mendadak berhenti. Aku tahu aku tidak seharusnya mendengarkan, tapi percakapan mereka terdengar terlalu serius untuk diabaikan. Ku dengar benda itu sudah menghuni hutan itu puluhan tahun. Luka gila bukan boneka sembarangan. Kalau kita bisa mendapatkannya, kita bisa menguasai ilmu dari desa itu. Aku langsung berhenti mengunyah. Golek, luka gila. Nama itu terasa familiar, seperti sesuatu yang pernah ku dengar tapi tidak bisa ku ingat di mana dan kapan. Aku melirik sekilas ke arah Reza dan Kuncoro. Mereka sama sekali tidak terkejut, seolah pembicaraan ini bukan hal besar buat mereka. Reza tetap fokus dengan makanannya, sementara Kuncoro sibuk dengan lauk di piringnya. Aku kembali menajamkan telinga, semakin penasaran dengan perbincangan kedua orang itu. Tapi apa kamu yakin gulai itu bisa ditaklukkan? Aku dengar dia menyimpan kekuatan dari Dewi Terkutuk.
Aku tersedak. Seketika suasana warung hening. Dua pria berbaju hitam itu langsung menghentikan percakapannya, lalu menatap ke arahku dengan ekspresi tajam. Aku buru-buru meraih gelas dan meneguk air. Bapak pemilik warung yang sedang membungkus makanan tertawa kecil. Pelan-pelan makannya, Le. Aku mengangguk berusaha meredakan batuku. Reza dan Kuncoro kini menatapku aneh. Kamu kenapa toh, Sena? Nggak apa-apa, cuma tersedak dikit. Aku mencoba kembali makan seolah tidak terjadi apa-apa, tapi aku bisa merasakan dua pasang mata masih menatapku. Dua pria itu sudah berhenti berbicara. Aku tak tahu apakah mereka hanya sekedar curiga atau mereka menyadari aku mendengarkan sesuatu yang tidak seharusnya aku dengar. Beberapa menit kemudian mereka akhirnya bangkit dan pergi begitu saja. Aku menghembuskan nafas lega, tapi ada sesuatu yang mengganjal di dadaku. Luka Gilo. Sebuah golek atau boneka yang entah kenapa terasa lebih menyeramkan daripada nama desa terkutuk yang akan kami tuju. Setelah selesai makan, aku melirik keluar. Langit mulai gelap. Kami tidak bisa berlama-lama di sini. Kami segera berjalan keluar bersiap memanaskan motor, tapi sebelum sempat menyalakan mesin, suara berat menghentikan langkah kami. Le. Bapak pemilik warung berdiri di ambang pintu menatap kami dengan ekspresi lebih serius dari sebelumnya. Kami bertiga menoleh bersamaan. Kenapa Pak bayarnya kurang ya? Bukan itu. Aku bisa merasakan hawa berat dari wajahnya. Setelah menarik nafas, ia akhirnya berkata dengan suara rendah. Kalau kalian tetap nekat ingin ke sana, hati-hati saat melewati alas golek. Alas golek? Seketika aku teringat percakapan dua pria tadi di dalam warung. Jadi boneka Luka Gilo itu berada di hutan itu. Boneka yang tadi dibicarakan dua pria berbaju hitam itu. Pak, apa itu Luka Gilo? Bapak itu menjelaskan pada kami kalau dulu seseorang mencoba menggunakan boneka itu untuk ritual ilmu hitam, tapi ilmunya belum cukup untuk mengendalikan Luka Gilo. Dan akhirnya boneka itu malah membunuh pemiliknya. Sejak saat itu boneka itu berkeliaran di dalam hutan, menghabisi siapapun yang melewati wilayahnya. Kuncoro dan Reza yang mendengar hal itu memasang wajah ngeri. Jadi siapapun yang bertemu dengan boneka itu, ia akan mati. Kuncoro tertawa kecil berusaha mencairkan suasana. Masa golek iso mateni wong toh, Pak? Sudah banyak orang mati di hutan itu. Aku berpikir sejenak, mencerna cerita yang baru saja ku dengar, mencoba menghubungkannya dengan apa yang terjadi pada Putra. Tapi di satu sisi aku tidak ingin membebani pikiranku dengan bayangan buruk. Tujuan utama kami ke sini adalah menemukan Putra, bukan untuk berurusan dengan Luka Gilo. Aku menarik nafas dalam lalu mengangguk mantap. Terima kasih atas peringatannya, Pak. Tapi kami tetap harus pergi. Kami harus menemukan teman kami sebelum terlambat. Bapak itu menatapku cukup lama seolah ingin memastikan aku benar-benar sadar dengan keputusan yang aku ambil. Akhirnya ia menghela nafas lalu mengangguk pelan. Kalau begitu semoga kalian selamat. Mampirlah ke warung saya lagi kalau urusan kalian sudah selesai. Insya Allah nanti kita mampir lagi, Pak. Tempe orangnya sedep kok. Aku hanya tersenyum lalu memberi isyarat pada Reza dan Kuncoro untuk segera melanjutkan perjalanan. Kami terus melaju di jalanan berbatu yang semakin gelap. Pepohonan jati menjulang tinggi di kedua sisi jalan, menciptakan bayangan panjang yang menyerupai sosok-sosok tinggi di kejauhan. Hari semakin gelap, cahaya lampu motorku menjadi satu-satunya penerangan yang cukup jelas di jalan berbatu ini.
Di belakangku, motor Kunchoro masih berusaha bertahan dengan penerangan yang seadanya. Lampunya redup berkedip-kedip seperti lilin tertiup angin. Tak seperti motor pada umumnya, Supra Batok Getar milik Kunchoro punya kebiasaan aneh. Kadang menyala, kadang meredup, dan lebih sering mati total. Aku bisa mendengar dia menggerutu setiap kali harus memukul kepala motornya hanya untuk membuat lampunya menyala kembali. Dra, apa yang dibilang bapak itu beneran Ono? Apa tadi namanya? Aku tetap fokus ke jalan, tapi kupahami apa yang ia maksud. Luka Gilo. Nah iya, luka edan iku apa toh Sena? Aku mengangkat bahu. Jujur saja aku sendiri tidak tahu harus menjelaskannya seperti apa. Luka Gilo bukan sesuatu yang pernah aku dengar sebelumnya. Aku tahu itu semacam boneka yang digunakan untuk ilmu hitam, tapi selebihnya aku tidak mengerti. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara gaduh terdengar dari dalam hutan. Aku refleks menarik rem menghentikan motor seketika Kunchoro yang berada di belakangku ikut mengerem mendadak, hampir kehilangan keseimbangan. Kenapa, Dra? Aku tidak langsung menjawab. Aku menajamkan pendengaranku, memastikan suara yang aku dengar barusan bukan hanya ilusi. Dan benar saja, suara itu semakin jelas. Ada seseorang yang berteriak di dalam hutan. Reza dan Kunchoro kini juga mendengarnya. Mereka saling pandang, lalu menoleh ke arah kegelapan di antara pepohonan jati. Jelas itu bukan suara binatang liar, itu suara manusia, dan dari suaranya terdengar seperti seseorang yang sedang dalam bahaya. Aku segera memarkirkan motor di tepi jalan, bersiap menuju sumber suara. Tapi sebelum sempat melangkah, Reza dengan cepat menarik lenganku. Dra, mau ngapain? Kalau itu Luka Gilo gimana? Iya Sena, kalau kita malah ketemu gole itu terus mati bi. Aku menatap mereka sekilas. Aku tahu mereka takut, namun Luka Gilo sepertinya sudah cukup membuat mereka berpikir dua kali. Padahal sebelumnya kami sudah pernah menghadapi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari sekedar boneka mistis. Aku menarik nafas. Kalian tunggu di sini saja, biar aku yang ke sana. Aku melepaskan genggaman tangan Reza, melangkah dengan mantap menuju hutan. Aku tahu ini mungkin tindakan yang sembrono, tapi rasa penasaran dan kekhawatiranku lebih besar. Bagaimana kalau memang ada seseorang yang butuh pertolongan? Yo aku ikut neng ngono. Reza akhirnya menyerah dan mengikutiku. Kunchoro menggerutu pelan sebelum akhirnya menyusul di belakangnya. Kami melangkah hati-hati di antara pepohonan, menyusuri jalur setapak yang hanya diterangi sinar bulan. Semakin dalam kami masuk, suara gaduh itu semakin jelas. Lalu kami melihatnya. Di tengah hutan yang gelap, 5 orang berbaju hitam berdiri melingkar mengelilingi sesuatu. Aku mempersempit pandanganku. Di hadapan orang-orang berpakaian serba hitam itu berdiri sebuah boneka kayu. Riasannya seperti seorang penari Jawa lengkap dengan kebaya, kain jarik, dan selendang yang melili tubuh kayunya. Kepalanya terbuat dari batok kelapa, dihiasi serabut kering yang menyerupai rambut panjang. Orang itu. Aku terkejut saat melihat 2 orang yang sebelumnya kami temui di warung makan. Mereka ada di sana, berdiri di antara 5 pria berbaju hitam, ikut dalam lingkaran. Reza melirik ke arahku. Apa yang mereka lakukan? Aku mengamati gerak-gerik mereka dengan seksama. Suara gaduh yang kami dengar tadi tampaknya berasal dari pergerakan mereka yang agresif. Mereka tidak sekedar berdiri di sana. Mereka sedang bertarung. Sepertinya mereka sedang bertarung. Jadi itu Luka Gilo Sena? Iya, sepertinya itu memang Luka Gilo. Aku tidak tahu banyak tentang boneka ini, tapi jika cerita bapak di warung makan tadi benar, maka boneka itu bukan sekedar benda mati. Dan jika mereka sampai bertarung demi sesuatu seperti itu, aku tidak yakin ini akan berakhir dengan baik.
Aku memberi isyarat pada Reza dan Kuncoro. Kita bersembunyi, perhatikan apa yang mereka lakukan. Tanpa suara kami bergerak ke balik semak-semak. Aku menahan napas, berusaha mengamati dengan lebih jelas. Salah satu pria berbaju hitam tiba-tiba berteriak, suaranya penuh urgensi. Cepat gunakan mantra pengikat. Aku menahan napas, mataku tak berkedip menatap pertarungan yang terjadi di hadapanku. 5 orang berbaju hitam itu melingkari Lukagilo. Tubuh mereka bergerak dalam formasi. Mereka tidak sekedar berhadapan dengan boneka kayu itu. Mereka bertarung. Aku melihat salah satu dari mereka mengayunkan tangannya. Telapak tangannya bersinar redup. Lalu dalam hitungan detik, sebuah gelombang energi tak kasat mata melesat ke arah Lukagilo. Tanah di sekitar boneka itu bergetar. Daun-daun kering berterbangan ke segala arah. Tapi belum sempat lega, aku menyaksikan sesuatu yang membuat tenggorokanku tercekat. Lukagilo tidak terhembas, sebaliknya ia menirukan gerakan yang sama. Tubuhnya melayang sedikit ke udara, lalu dalam satu hentakan boneka itu meluncurkan serangan yang sama ke arah pria tadi. Pria berbaju hitam itu terpental ke belakang, tubuhnya membentur batang pohon dengan keras. Ia mengerang kesakitan, darah merembes dari sudut bibirnya. Boneka itu meniru serangannya. Aku tertegun, hampir tak percaya, namun belum sempat mencerna lebih dalam. Pria lain langsung maju, menekan kedua telapak tangannya ke tanah. Aku melihat bagaimana energi aneh berpendar dari tubuhnya, menciptakan gelombang yang bergerak cepat seperti angin. Namun sebelum gelombang itu sempat mencapai Lukagilo, boneka itu kembali menirunya. Dengan gerakan yang sama, Lukagilo membalas serangan itu, membuat keduanya saling bertabrakan di udara sebelum akhirnya menghilang. Wih, dan ini gule kok sakti namanya ya? Reza hanya mengangguk, masih terperangah melihat kemampuan boneka itu. Jadi ini yang dimaksud bapak itu. Lukagilo bukan hanya boneka biasa, dia mampu meniru ilmu yang digunakan untuk menyerangnya. Mereka masih ingin menyerang. Aku kembali berpaling. 2 orang di antara mereka kini menghunuskan sesuatu dari balik jubah hitamnya. Sepasang keris berkilauan yang tampak telah dirapal dengan energi batin. Namun sebelum mereka sempat menyerang, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Lukagilo membuka mulutnya. Dari dalam kegelapan rongga kayu itu, sesuatu perlahan muncul. Sebuah keris yang juga ia keluarkan dari mulutnya. Tapi keris itu berbeda, terbuat dari kayu seperti mainan. Namun aura yang terpancar darinya tidak kalah mencekam. Aku terperangah menyaksikan bagaimana mereka kini bertarung dalam adu keris. Meski keris itu terbuat dari kayu, namun saat berbenturan seperti terbuat dengan bahan yang sama. Bunyi logam beradu menggema di hutan. 2 pria berbaju hitam itu melompat ke segala arah, mencoba menusukkan keris mereka ke boneka itu, namun setiap serangan selalu berhasil ditangkis oleh Lukagilo. Mereka semakin terdesak. Lukagilo seolah tidak memiliki kelemahan, meniru setiap gerakan, setiap ilmu, setiap serangan yang diarahkan padanya. Hingga salah satu dari mereka akhirnya mengambil langkah berbeda. Pria itu melompat ke belakang, menghunuskan kerisnya ke udara, lalu merapal sesuatu yang tidak bisa kudengar. Udara di sekitar kami mendadak bergetar. Aku bisa merasakan energi panas yang berdenyut dari ujung kerisnya. Dan dalam satu hembasan napas, ledakan besar tercipta dari hunusan kerisnya. Api menyala di sekeliling mereka, membakar tanah, membakar udara, menciptakan tekanan yang membuat telingaku berdengung. Dia hancur. Aku mengira serangan itu berhasil, namun sebelum aku menjawab Reza, dari balik kepulan asap sosok Lukagilo melompat ke udara, menghindari ledakan itu dengan gerakan yang mustahil dilakukan sebuah boneka. Aku menyaksikan semuanya dalam diam. Aku tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Lukagilo meniru serangan itu. Boneka itu mengangkat keris kayunya, lalu dalam satu hentakan, ledakan serupa tercipta. Kedua pria itu terbelalak. Ia tidak sempat menghindar. Tubuhnya terpental beberapa meter ke belakang, terbanting ke tanah dengan keras. Mereka menggeliat, mulutnya terbuka, darah mengalir dari celah bibirnya.
sampai akhirnya ia tidak lagi bergerak. Dra, kita mau bantuin dah. Kalau enggak, mending lu ngawain. Aku tidak menjawab, masih memperhatikan pertarungan mereka. Hingga satu persatu dari orang-orang itu mati, Luka Gilo terus bergerak tanpa ampun, mengalahkan setiap orang yang mencoba melawannya dengan cara yang sama seperti mereka menyerangnya. Hingga akhirnya hanya tersisa satu orang. Tidak, jangan bunuh aku. Pria itu mundur selangkah, nafasnya tersengal, wajahnya dipenuhi ketakutan. Ia berbalik ingin melarikan diri, namun Luka Gilo tidak membiarkannya. Boneka itu melompat menghadangnya tepat di depannya, mengangkat keris kayu yang digenggamnya erat, bersiap menusukkannya ke jantung pria itu. Dan saat itu terjadi, aku tidak bisa hanya diam. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan, tidak tahu apakah yang kulakukan adalah keputusan yang benar atau bukan. Tapi tubuhku bergerak lebih cepat dari akalku. Aku tidak bisa membiarkan dia mati. Aku melesat menghantamkan tinjuku sekuat tenaga ke arah kepala Luka Gilo. Boneka itu terpental ke belakang, menghantam batang pohon dengan keras. Aku bisa merasakan tatapan terkejut dari belakangku. Reza dan Kuncoro menatapku dengan mata membelalak. Ladalah, Mahendra udah di sana, Coro. Ora asta, ora sini podo wae, Za. Aku tidak menoleh, namun masih mendengar apa yang mereka katakan. Kau siap? Aku hanya menatap pria yang masih berdiri gemetar di depanku itu. Pergi sekarang, lari sejauh mungkin. Pria itu masih terdiam, tubuhnya masih kaku. Lari! Akhirnya ia tersadar. Tanpa banyak berpikir, ia berbalik dan berlari secepat mungkin meninggalkan hutan. Aku menoleh ke belakang menatap Reza dan Kuncoro yang masih tampak kebingungan. Reza, Kuncoro, nyalakan motor sekarang. Iya, Dra. Tanpa membantah lagi, mereka segera berlari ke arah motor, mencoba menyalakan mesin dalam kepanikan. Aku kembali menatap ke depan. Luka Gilo mulai bangkit. Tubuhku tiba-tiba tegang dengan sendirinya. Tekanan energi dari boneka itu begitu besar. Tunggu dulu. Energi ini... Aku merasa tidak asing dengan pancaran energi makhluk itu. Aku pernah merasakannya sebelumnya. Namun belum sempat mengetahuinya lebih dalam, kepala yang tadi miring ke satu sisi perlahan kembali ke posisi semula. Bunyi keretak-keretak terdengar dari leher kayunya saat ia memutar kepalanya dengan gerakan yang tidak wajar. Matanya yang kosong menatap lurus ke arahku. Aku mengepalkan tinjuku, merasakan panas menjalar di telapak tanganku. Aku tidak bisa meremehkan makhluk ini. Tanpa ragu, aku mulai merapal mantra dalam hati. Ajian Braja Musti. Aku menarik nafas dalam lalu melepaskannya perlahan. Tubuhku mulai merespon, telapak tanganku terasa panas. Energi dari dalam tubuhku mengalir ke ujung jari-jariku. Lalu dalam sekejap asap putih keluar dari tanganku, berputar-putar seperti kabujang hidup. Luka Gilo bereaksi, bola matanya yang kosong tiba-tiba menyala merah. Tangannya yang tadi kaku mulai mengangkat perlahan. Dan aku bisa melihat sesuatu yang membuat tenggorokanku menegang. Asap putih juga keluar dari tangannya. Sial, dia meniru ajian Braja Musti. Aku tidak punya waktu untuk ragu. Aku maju lebih dulu. Tinju ajian Braja Musti menghantam tubuh kayu itu dengan keras. Aku bisa merasakan betapa beratnya serangan ini. Energi panas merambat dari telapak tanganku ke tubuhnya. Namun Luka Gilo sama sekali tidak terdorong. Sebaliknya, ia langsung membalas dengan tinjunya sendiri. Aku terpental ke belakang, tubuhku menghantam tanah dengan keras. Tulang punggungku terasa nyeri, tapi aku langsung bangkit. Luka Gilo masih berdiri di tempatnya, bahkan tidak bergeming sedikit pun. Sebenarnya makhluk apa dia ini? Aku menggertakkan gigi saat menyadari kalau kekuatan makhluk ini bukan hanya meniru serangan, tapi juga membalikannya berkali-kali lipat.
Aku kembali menyerang, tinjuku melesat cepat, menghantam tubuhnya berkali-kali. Setiap serangan membawa kekuatan yang cukup untuk menghancurkan manusia biasa, namun Luka Gilo terus membalas dengan gerakan yang sama. Tubuhku terhantam kembali, aku bisa merasakan bagaimana serangan yang seharusnya aku arahkan padanya justru berbalik kepadaku dengan kekuatan yang lebih besar. Aku ingin memakai cincin Pancasona dan memanggil tombak Madusena, namun aku teringat kalau tujuanku bukan untuk berhadapan dengannya. Aku harus memastikan putra selamat lebih dulu. Aku melesat ke arahnya lagi, menghindari serangannya, mencari celah, dan akhirnya aku menemukannya. Aku menyalurkan tenaga ke tinjuku lalu menghantam kepalanya dengan sekuat tenaga. Kepala Luka Gilo hancur, aku menarik nafas berat. Melihat potongan kepala kayunya terlempar ke tanah, aku mengira ini selesai. Tapi aku salah. Tubuhnya yang tadi diam tiba-tiba bergetar, lehernya bergerak. Serat-serat kayunya berderak dan dalam sekejap kepala itu kembali seperti semula. Sial! Aku belum sempat bereaksi ketika Luka Gilo melesat ke arahku, meniru seranganku, menghantamku dengan kekuatan yang sama. Aku terlempar ke belakang hampir mengenai batang pohon, telingaku berdenging, kepalaku terasa berputar. Cairan merah mulai keluar dari ujung bibirku. Di tengah kesadaranku yang masih setengah buyar, aku mendengar sesuatu. Deru motor. Aku menoleh ke belakang, Reza dan Kuncoro, mereka sudah berhasil menyalakan motor. Dah, ayo cepat! Aku bangkit, aku harus menahan pergerakannya lebih dulu sebelum pergi. Setidaknya itu akan memberi waktu untuk kami menjauh darinya. Tanpa ragu, aku merapal ajian pengikat raga. Energi tak kasat mata menjalar di sekeliling Luka Gilo, membeli tubuhnya dengan erat. Bola mata Luka Gilo kembali bersinar merah. Aku langsung menyadari apa yang akan terjadi. Dia akan meniru ajian pengikat raga. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Jika dia berhasil meniru ajian ini dan menggunakannya padaku, maka aku tidak akan bisa bergerak. Tanpa pikir panjang, aku segera merapal ajian Wiraga Kencana. Tubuhku seketika menjadi ringan. Aku merasakan dorongan energi yang kuat di kakiku. Lalu dalam satu gerakan cepat, aku melesat dari tempatku berdiri, meninggalkan Luka Gilo yang masih terbelenggu. Aku mendarat di dekat motor, langsung naik ke atasnya. Gas sekarang! Reza dan Kuncoro tidak menunggu aba-aba lagi. Mereka langsung memutar gas dalam-dalam, melajukan motor dengan kecepatan penuh. Angin malam terasa dingin di wajahku saat kami melaju melewati jalanan berbatu. Rasa nyeri di punggung dan bahuku masih terasa. Dra, kenapa kamu lari? Aku tahu kamu bisa ngalahin Luka Gilo. Wong Nyai Lawe, Maesa Kolo, dan Suro Gandro aja keo. Mau sesama boneka nggak bisa? Aku terdiam sesaat. Dia benar, tapi aku memilih untuk tidak menghabiskan tenagaku sekarang. Aku mengingat pertarungan tadi. Luka Gilo tidak hanya mampu meniru serangan, ia juga menyerap energi kehidupan lawannya, dan aku tidak bisa mempertaruhkan seluruh kekuatanku sebelum menyelamatkan putra. Aku gak mau buang-buang waktu. Kita harus menyelamatkan putra dulu. Kami tidak tahu apakah yang akan kami hadapi nanti. Tidak tahu apakah Luka Gilo adalah satu-satunya ancaman. Aku hanya tahu satu hal, makhluk itu tidak mudah dikalahkan. Nah ini bener sih, kalau dia kehabisan tenaga, sopo sing ngelindungin kita? Reza terkejut. Kuncoro tiba-tiba berada di samping. Aku hanya tersenyum mendengar perkataan anak itu. Padahal mereka pun memiliki kemampuan yang meningkat. Mbah Arya benar-benar memberikan mereka pelajaran dan latihan berat pada mereka. Namun kekurangannya hanyalah mereka lebih dulu takut sebelum menyadari kalau mereka juga bisa menghadapinya. Tapi aku ngerasa kalau dia punya kekuatan yang gak asing. Maksudmu, Dra? Namun sebelum aku sempat menjelaskan semuanya kepada Reza, suara lain tiba-tiba terdengar dari belakang. Aku menoleh, bola mataku melebar. Di balik gelapnya hutan, sosok itu melayang mengejar kami. Luka Gilo. Sial! Tambah kecepatannya.
Reza dan Kuncoro melirik ke spion motor tanpa bertanya lebih lanjut. Mereka langsung menarik gas sekencang mungkin. Motor kami melaju semakin cepat, melompati jalanan berbatu dengan kasar. Piye iki Sena, motorku wis di luar batas kecepatan. Kuncoro panik, motornya bergetar lebih dahsyat dari sebelumnya. Bahkan kepala motornya harus ia pegangi dengan satu tangan. Fokus jalan aja Coro, jangan berhenti. Lukagilo terus mengejar. Gerakannya tidak normal, tubuhnya terus melaju melayang di udara. Aku mulai berpikir bahwa kami tidak bisa terus seperti ini. Kami harus menemukan tempat untuk bersembunyi. Dan seakan menjawab doaku, aku melihat sesuatu di depan sana. Sebuah gubuk tua. Tanpa pikir panjang, aku segera memberi isyarat pada mereka. Ke sana, kita sembunyi di gubuk itu. Reza langsung membanting setir ke arah gubuk. Kami memarkirkan motor di belakangnya, lalu bergegas masuk ke dalam. Aku menahan napas mendengar suara keretak dari gerakan kepala Lukagilo. Kami bertiga diam dalam kegelapan, menunggu dengan waspada. Aku mengintip melalui celah dinding kayu. Lukagilo berdiri di depan gubuk. Matanya yang merah menatap lurus ke arah kami. Aku mengepalkan tangan bersiap jika ia menyerang, namun yang terjadi justru sebaliknya. Lukagilo hanya diam, kemudian perlahan ia berbalik dan pergi begitu saja. Kami bertiga menarik nafas panjang, mencoba mengatur kembali detak jantung yang masih berdegup kencang. Aku menoleh ke arah Reza dan Kuncoro. Keduanya tampak sama terkejutnya denganku. Kami masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kenapa Lukagilo tidak masuk ke gubuk ini? Kok dia nggak tahu kita di sini, Yondra? Makhluk itu sudah jelas mengejar kami, tetapi tiba-tiba saja ia berhenti. Lalu tanpa alasan yang jelas, ia pergi begitu saja. Aku tidak tahu, tapi setidaknya kita bisa menghindar darinya. Aku menyapu pandangan ke sekeliling ruangan. Gubuk ini terlihat sudah sangat tua, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan jendela yang hampir tertutup oleh debu tebal. Ada beberapa perabot sederhana yang tersisa, sebuah meja kayu kecil, rak anyaman bambu, dan sebuah lampu minyak yang sudah usang. Aku baru saja hendak berbicara ketika sebuah suara keras menggema dari dalam gubuk, membuat kami bertiga tersentak. Demit mana? Dari salah satu kamar, seorang nenek tua tiba-tiba muncul berdiri di abang pintu dengan mata menyala penuh kemarahan. Sedang apa kalian di rumahku? Aku terpaku. Reza dan Kuncoro langsung mundur beberapa langkah. Wajah mereka pucat. Astagfirullahaladzim, Dra, malampir. Aku tetap diam menatap nenek itu lekat-lekat. Ada sesuatu yang aneh darinya. Bukan hanya karena wajahnya yang dipenuhi keriput atau matanya yang tajam menelisik ke arah kami, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ngomong aja sembarangan, aku duduk mak lampir. Koncomu iku grandong. Nenek itu menunjuk ke arah Kuncoro. Entah mengapa ia malah mengatakan Kuncoro grandong, padahal Reza yang mengatakan kalau dirinya mak lampir. Reza tertawa saat melihat wajah Kuncoro yang merenggut karena dibilang grandong. Mbah, bocah iki lho sing ngomong mak lampir. Kok aku sing dikatain grandong dah? Lah sekarang aku harap ngomong apa iki cangkemku. Nenek itu menunjuk mulutnya yang sedang mengunyah sirih. Reza menepuk bahu Kuncoro berusaha menenangkannya. Wis Coro, terima wae. Nenek itu kembali melotot ke arah kami, lalu menghentikan kakinya seraya berucap, kalian mau apa di rumahku? Kami tersentak. Nenek ini sedikit mengingatkanku pada Eyang. Maaf Nek, kami tidak bermaksud lancang masuk ke rumah nenek tanpa izin. Nenek itu masih menatap kami dengan curiga. Kami tidak punya pilihan lain, kami dikejar oleh Lukagilo.
Aku menjelaskan mengapa kami bisa sampai di gubuknya. Begitu mendengar nama itu, raut wajah nenek itu berubah. Tatapan marahnya perlahan memudar, berganti dengan sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang sulit untuk aku artikan. Nenek itu mendesah pelan lalu menggumam. Boneka terkutuk itu selalu haus darah manusia. Aku saling pandang dengan Reza dan Kuncoro. Apa maksudnya, Nek? Apa nenek tahu sesuatu tentang luka Gilo? Bukannya menjawab, nenek itu justru membuang muka. Kalian tidak perlu tahu, itu bukan urusan kalian. Aku ingin mendesaknya lebih jauh, tapi tiba-tiba Reza bersuara. Ya wes lah Sena, ayo kita lanjutkan jalan ke desa Kawijayan lagi. Nenek itu langsung melotot ke arahnya. Untuk apa kalian ke sana? Reza tersentak. Tanpa ragu sejenak, aku segera mengambil alih. Kami mencari teman kami, Putra. Dia dan beberapa rekannya terjebak di sana. Nenek itu menatap kami lalu menghela nafas berat. Teman kalian sudah mati. Kata-katanya membuat perutku terasa seperti dihantam sesuatu. Tidak mungkin. Aku menghilang cepat, tidak ingin mempercayai begitu saja. Nenek kalau ngomong aja sembarangan. Tahu dari mana kalau mereka sudah mati? Nenek itu tetap diam lalu menggeleng pelan. Kalian sama saja bunuh diri jika pergi ke sana. Aku memperhatikan nenek itu lebih lama. Siapa sebenarnya dia? Aku mencoba menggali lebih dalam. Memangnya ada apa di desa itu, Nek? Kenapa nenek bisa ngomong kalau mereka sudah mati, seolah nenek tahu semuanya? Nenek itu terdiam sejenak lalu menatapku dengan tajam. Desa itu dikunci oleh mantra pengikat. Siapapun yang sudah berada di dalamnya telah ditandai sebagai tumbalnya. Jawabannya masih membingungkan. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Kenapa? Siapa yang memasang mantra itu? Pasti ada maksudnya. Namun nenek itu tidak menjawab pertanyaanku secara langsung. Ia hanya mengalihkan pandangan, seolah ada sesuatu yang enggan ia katakan. Dulu desa itu adalah desa tempat tinggal sebuah tera besar. Mereka adalah orang-orang sakti pewaris ilmu kuno. Tapi karena satu tragedi mereka pergi meninggalkan desa itu. Namun sebelum mereka pergi, mereka memasang mantra pengikat. Mereka ingin menjaga sesuatu di desa itu. Aku dan yang lainnya terdiam mendengarkan dengan seksama. Lalu kenapa harus ada penumbalan? Memangnya apa yang ingin mereka lindungi? Nenek itu menatap kami satu persatu. Karena arwah-arwah di sana sudah terpengaruh oleh energi gelap dan memaksa mereka untuk memberi makanan sosok-sosok di sana. Aku mulai mengerti kemana arah pembicaraan ini. Jadi mereka terus mengirimkan tumbal agar arwah-arwah itu tetap di sana. Dan agar mereka tetap melindungi sesuatu yang seharusnya tidak pernah keluar dari desa itu. Sesuatu? Nenek itu menghela nafas selalu berkata dengan suara yang lebih pelan, seolah takut ada sesuatu yang mendengar. Jasad Rogo Wening. Reza dan Kuncoro saling berpandangan. Aku juga merasakan sesuatu yang ganjil di balik nama itu. Jasad Rogo Wening. Jasad itu jika sampai jatuh ke tangan yang salah bisa menjadi ancaman bagi manusia. Itulah mengapa mereka menjaga desa itu. Mereka mengorbankan manusia agar arwah-arwah itu tetap di sana. Tetap mengurung sesuatu yang seharusnya tidak pernah bangkit. Aku mulai berpikir apa mungkin luka Gilo ada hubungannya dengan ini. Seakan mendengar pikiranku, nenek itu mengangguk pelan. Luka Gilo adalah sosok yang diciptakan dengan satu tujuan. Boneka itu memiliki kekuatan dari Dewi Kutukan.
Bak tersambar petir di siang bolong, kami bertiga saling berpandangan saat mendengar nama Dewi Kutukan keluar dari mulut nenek itu. Reza tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi sebelum ia sempat berbicara, ia menggenggam tangannya erat, memberi isyarat agar ia diam. Aku tidak tahu kenapa, tapi naluriku mengatakan jangan katakan apapun tentang itu di depan nenek ini. Setidaknya sampai kami mengetahui semuanya. Nenek itu hanya melirik heran namun tidak bertanya. Ia menjelaskan lebih lanjut. Salah satu dari pengikut Dewi Kutukan itu memberi kekuatan sang Dewi pada luka Gilo. Namun karena terlalu besar, penggunanya justru tidak mampu mengendalikannya. Ia terbunuh oleh ilmunya sendiri. Sejak saat itu luka Gilo selalu meminta korban. Dan setiap kali ia mendapatkan darah baru, kekuatannya semakin bertambah. Lambat laun ia menjadi sesuatu yang menyimpan kekuatan hitam yang besar, mampu meniru ilmu apapun dari lawannya. Semakin banyak informasi yang kudapat, semakin aku sadar apa yang sedang kami hadapi jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Terlebih lagi aku tak menyangka Dewi terkutuk itu masih meninggalkan kekuatan besar di alam ini. Nenek itu masih duduk di tempatnya, menatap kami dengan sorot mata yang sulit diartikan, seolah ia sedang menimbang sesuatu di dalam pikirannya. Lebih baik kalian urungkan niat. Kalian masih muda, masih banyak yang harus kalian jalani. Jangan buang hidup kalian untuk sesuatu yang sudah tidak bisa diubah. Maaf, Nek. Tapi kami tidak bisa meninggalkan putra begitu saja. Jika dia memang sudah mati, aku harus memeriksanya sendiri. Nenek itu terdiam, lalu menatapku dalam-dalam seakan ia sedang membaca pikiranku, mencoba mencari sesuatu di balik niatku. Setelah beberapa saat, ia mendesah pelan. Kalau kalian tetap ingin pergi, ambil jalur hutan saja. Kenapa harus lewat hutan? Luka Gilo tidak pernah melewati jalur itu. Jalur itu akan tembus ke belakang rumah tempat teman kalian berada. Aku menyeringai. Aku tidak tahu kenapa, tapi meskipun nenek ini terasa menyeramkan dan misterius, aku tidak merasakan niat jahat darinya. Aku menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Sebenarnya, nenek ini siapa? Nenek itu terdiam sesaat sebelum akhirnya menjawab singkat. Namaku Nyi Ima, panggil saja seperti itu. Terima kasih atas nasihatnya, Nek. Aku hanya ingin memperingatkan kalau tidak mudah untuk keluar dari sana. Kata-kata itu masih terngiang di kepalaku saat kami kembali melanjutkan perjalanan menyusuri jalur hutan yang ia tunjukkan. Udara semakin dingin saat kami semakin dekat dengan desa Kawijayan. Langit malam tampak lebih gelap dari sebelumnya, seolah menandakan bahwa kami semakin memasuki tempat yang tidak seharusnya. Namun di tengah perjalanan, aku menghentikan laju motor. Di hadapan kami tergeletak dua jasad yang menghitam. Itu mayat Dra. Aku hanya mengangguk dan segera turun untuk melihatnya dengan jelas. Astagfirullah. Kenapa bisa seperti ini? Tubuh mereka hangus, wajah mereka sudah tidak berbentuk, seolah habis terbakar oleh sesuatu yang bukan api biasa. Aku menatapnya dengan rahang mengatur. Apa yang terjadi sama mereka, Dra? Aku merasakan energi aneh dari kedua jasad ini. Mungkin ini yang dimaksud nenek tadi, mantra pengikat yang membakar tubuh mereka. Berarti mereka berdua sebelumnya ingin lari, Sena. Sepertinya begitu. Karena sudah terikat, mereka yang menjauh akan menerima dampaknya. Reza dan Kuncoro menelan ludah. Sebelum mereka menjadi lebih takut lagi, aku segera kembali ke motor. Kita lanjutkan perjalanan. Kami melaju lebih cepat, meninggalkan mayat-mayat itu tanpa banyak bicara. Kekhawatiranku terhadap putra semakin besar.
Hingga akhirnya kami tiba di tepi desa. Kami bertiga membeku di tempat. Desa itu tampak seperti kampung mati. Tidak ada cahaya, tidak ada suara kehidupan. Rumah-rumah di sepanjang jalan tampak rusak. Banyak yang telah ditumbuhi tanaman rambat liar, atap-atap bolong, tembok-temboknya dipenuhi lumut. Seolah tempat ini sudah lama ditinggalkan. Kok bisa Putra gak sadar kalau mereka dikirim ke desa mati ini? Aku memicingkan mata dan mulai menyadari mengapa Putra dan yang lainnya tidak menyadari hal itu. Ada tabir gaib yang menyelimuti desa ini. Mereka tidak bisa melihatnya dengan mata biasa. Kita melihat desa itu dengan mata batin, jadi bisa melihat apa yang tidak mereka sadari. Mata batin mereka berdua memang sengaja dibuka oleh Mbah Arya agar lebih terbiasa dengan hal gaib. Oh alah ngono toh. Pantas mereka tidak sadar. Aku menatap sekeliling, merasakan hawa aneh yang menyelimuti desa ini. Dan saat aku memperhatikan lebih jauh, aku menyadarinya. Tetap waspada. Ada banyak yang berkeliaran di desa ini. Reza dan Kuncoro seketika menoleh ke arah pandanganku. Lah tenang kampung demit maneh. Di sepanjang jalan, di antara bayangan rumah-rumah kosong, sosok-sosok itu berdiri. Makhluk-makhluk dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang tinggi dan kurus, wajahnya menyerupai tengkorak dengan mata cekung yang kosong. Ada yang tubuhnya bungkuk dengan tangan yang lebih panjang dari kakinya, jarinya yang hitam mencengkeram tanah. Beberapa tampak seperti manusia, tetapi wajah mereka menganga dengan mulut penuh gigi tajam yang saling bertumpuk. Mereka semua mengelilingi sebuah rumah. Aku menajamkan pandangan, ada sesuatu yang aneh. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri di sana seolah menunggu sesuatu. Aku rasa di rumah itu tempat Putra berada. Aku menunjuk ke arah rumah tersebut. Reza dan Kuncoro menoleh ke arah rumah itu, wajah mereka semakin tegang. Loh, gimana masuknya sih wong ditunggu nih kaya ngono? Aku tahu kami tidak bisa masuk begitu saja. Mereka semua pasti akan menghalangi jalan kami. Tapi aku juga tahu harus melakukan apa. Kita tinggalkan motor kita di sini. Aku akan memancing mereka pergi. Kalian berdua cari cara untuk masuk ke rumah itu. Kamu serius, Dra? Aku pernah terperangkap di tempat yang lebih menyeramkan dari ini. Reza dan Kuncoro seketika mengangguk paham. Jaga diri kalian dan segera temui Putra di dalam, ucapku sebelum akhirnya melangkah meninggalkan mereka berdua. Aku melangkah ke arah jalanan utama desa, namun begitu kakiku menyentuh tanah desa, aku merasakan sesuatu yang aneh menjalar ke seluruh tubuhku seperti tekanan energi aneh. Tapi tidak ada waktu bagiku untuk berhenti di sini. Kami sudah sampai dan tidak akan kembali sampai mengeluarkan Putra dari desa ini. Aku mengabaikannya dan terus melangkah, mengambil batu di tanah lalu melemparkannya ke arah salah satu rumah. Sosok-sosok itu menoleh serempak. Mereka mengeram, berteriak, mendengus kesal ke arahku. Air liur menetes seperti binatang buas yang melihat mangsanya. Dan dalam hitungan detik mereka semua bergerak ke arahku. Aku berlari menjauh, mengarahkan mereka ke pusat desa, tepat ke arah pendopo besar yang masih terlihat terawat di tengah-tengah reruntuhan rumah. Langkah mereka semakin cepat, aku bisa mendengar suara nafas kasar, geraman, dan suara gemertak tulang yang beradu. Aku menghentikan langkah saat tiba di pendopo yang berada di pusat desa. Kurasa ini cukup jauh untuk Reza dan Kuncoro masuk ke dalam rumah itu tanpa disadari. Sisanya hanya mengikat mereka di sini. Aku memejamkan mata seraya merapal mantra ajian pengikat raga. Tanganku terangkat, merasakan aliran energi batinku bergerak. Tapi saat aku membuka mata, tidak terjadi apapun pada makhluk-makhluk itu. Mereka masih berlarian ke arahku. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa menggunakan ajian pengikat raga?
Aku menatap telapak tanganku, mencobanya merapalkan mantra lagi. Namun tetap saja, ajian pengikat raga tidak bisa kugunakan. Mereka semakin dekat. Aku tidak bisa hanya diam saja. Tidak ada pilihan lain selain melawannya. Kali ini aku merapal ajian andalanku, ajian Braja Musti. Aneh, tidak ada asap ataupun energi yang memusat di kepalan tanganku. Bahkan ajian Braja Musti tidak dapat aku gunakan, seperti ada sesuatu yang menyumbat aliran energiku. Sial, apa mungkin ini anti sihir yang dimaksud nenek tadi? Aku meraih sebatang bambu yang tergeletak di lantai pendopo dan segera bersiap bertarung. Makhluk itu melompat ke arahku. Beberapa menggeliat merangkak dari berbagai arah. Aku memutar bambu menghantam makhluk itu. Mereka terjatuh, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Aku mundur selangkah, menangkis cakarannya hampir mengenai wajahku. Aku mengangkat tangan mencoba memanggil tombak Madusena. Tidak ada reaksi, seluruh kemampuanku tidak dapat digunakan sama sekali. Dan saat aku lengah, sebuah serangan menghantamku dari belakang. Aku terhuyung ke depan hingga terduduk. Salah satu makhluk itu mencecarku. Aku menangkis dengan tangan, tapi luka robek tetap tercipta di lenganku. Kau cukup berani, anak muda. Sebuah suara serak muncul dari arah serangan yang sebelumnya mengenaiku dari belakang. Aku menoleh, seorang pria setengah baya berpakaian serba hitam dengan belangkon di kepalanya menatap tajam ke arahku. Siapa kau? Pria itu tidak menjawab, sebaliknya ia bertanya balik sembari menunjuk ke arahku. Seharusnya aku yang bertanya kau siapa. Kenapa berani memasuki desa Kawijayan? Aku mengepalkan tangan. Pria itu mengangkat tangannya perlahan dan dalam sekejap makhluk-makhluk yang tadi mengejarku tiba-tiba berhenti. Mereka diam, tidak bergerak seolah menunggu perintah darinya. Aku menatap pria di hadapanku dengan penuh kewaspadaan. Siapa dia? Apakah dia yang selama ini bertanggung jawab atas penumbalan di desa ini? Pria itu menyeringai seolah membaca pikiranku. Kau salah masuk desa, anak muda. Suaranya berat penuh keyakinan. Aku tahu kau tidak bisa menggunakan kemampuan batinmu di sini. Kau merasakannya, bukan? Aku terkejut. Dia tahu apa dirinya yang melakukan semua ini. Jika iya, berarti dia bukan sosok sembarangan. Aku belum pernah mendengar dengan ilmu yang mampu membuat medan anti sihir. Ini pastinya bukan ilmu biasa. Apa kau yang melakukan ini semua? Pria itu tertawa. Suara tawanya bergema di pendopo yang kini terasa semakin mencekam. Ini adalah ilmu tertinggi teraku. Tanah di desa ini dilindungi oleh anti sihir. Ilmu batin apapun, entah itu aliran putih atau hitam, tidak akan bisa digunakan di sini. Jadi ini alasannya. Ini sebabnya aku tidak bisa menggunakan ajian-ajianku. Aku terlalu gegabah karena tidak memperhitungkan kemungkinan ini. Pria itu melangkah mendekat, tatapannya tajam. Jadilah bagian dari kami. Terimalah nasibmu. Jadilah tumbal desa ini. Aku mengepalkan tinjuku meski tidak dapat menggunakan kemampuan batinku. Pantang bagiku untuk menyerah begitu saja. Aku percaya yang kuasa sudah menuliskan jalan untukku. Kalaupun harus mati, setidaknya aku harus menghentikan orang itu. Pria itu melesat ke arahku, serangannya cepat dan terlatih. Aku nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum pukulan pertamanya hampir menghantam wajahku. Aku menghindar di detik terakhir, tapi pria itu sudah menyiapkan tendangan samping yang menghantam perutku.
Aku mundur beberapa langkah menahan rasa sakit yang menjalar. Dia kuat. Setiap gerakannya terlatih, dia bukan sekedar orang biasa. Dan yang lebih parah, setiap serangannya diperkuat dengan energi batin. Sementara aku tidak bisa menggunakan kemampuan batinku. Aku bertahan membalas serangan dengan bela diri yang kupelajari selama ini. Tinju dan tendanganku mengenai tubuhnya, tetapi dampaknya tidak sebesar yang aku harapkan. Sebaliknya, setiap kali aku menerima serangannya, tubuhku semakin terasa berat. Aku terhuyung merasakan luka-luka dari pertarungan dengan luka Gilo kembali berdenyut. Sial. Pria itu menyeringai puas. Ia mengangkat tangannya seolah memberikan isyarat. Menyerahlah, kau tidak akan bisa lolos dari ini.